yang saya salut nih dari Pak Farul, ini udah dari minggu lalu ya, di mana proyeksi Pak Farul itu dari neraca dagang itu di mana ekonom-ekonom lain itu kan proyeksinya di 4 sampai 5 juta USD ya. Pak Farul sendiri yang paling mendekati nih di 5,7. Dan hari ini lagi-lagi dan hari ini lagi-lagi uh, BI baru naikkan suku bunga, itu konsensus ada di 25 basis point, tapi Pak Farul different sendiri nih, different sendiri ya 50 basis point, dan juga wah benar nih proyeksinya Om Farul. Nah, ya, Itu jadi namanya, temanya memang September ini September ceria. Kayak ada lagu itu yang September ceria. wah, nah yang kita penasaran nih, apa Iya. apa yang membuat Pak Farul nih kok bisa membuat proyeksi hari ini akan ada kenaikan 50 basis point nih. Nah, kira-kira respon market hari ini udah sesuai belum sih sama yang Pak Farul perkirakan gitu? Ya, pada dasarnya sih kalau kita lihat 50 basis hari ini itu sebenarnya dasarnya selain karena The Fed-nya naiknya banyak, kemarin itu kan juga ada statement ya di statement di bulan Agustus bahwa Bank Indonesia bahasa-bahasanya itu dia sudah bilang bahwa apa namanya? Dia udah bilang bahwa kebijakan yang akan diambil itu preemptive dan forward looking. Nah, udah mulai agak berubah tuh. Kalau kemarin-kemarin kan lihatnya data inflasi yang terkini. Kalau preemptive dan forward looking itu udah mulai lihatnya ke depan, bukan data hari ini. Kalau melihat ke depannya kan udah kelihatan ya, BBM awal September udah naik, ya kan, BBM sampai September udah naik, ya berarti inflasi udah naik kan. Ya, aku sih lihatnya ya harusnya udah wajar sih BI-nya bergeraknya lebih cepat lah dari yang kemarin-kemarin. Dan memang secara historis, kalau ada itu, kalau baca report aku ya, jadinya itu memang kalau lagi ada inflasinya kaget gara-gara BBM naik, memang biasanya itu kenaikan BI 50 basis point itu bukan hal yang mengejutkan. Itu biasa terjadi. Di 2013 kejadian, di 2005 juga kejadian, dan di 2007 juga kejadian waktu harga minyak juga naik. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ini sebagai langkah udah mengantisipasi ya, karena inflasi ke depannya udah pasti akan tinggi dengan kenaikan BBM ya Pak Farul. Iya, iya benar. Iya, nah ini kan The Fed juga menaikkan proyeksinya nih, di akhir tahun itu ada di 4,4% dan akhir tahun depan itu di 4,6%. Nah, kalau Pak Farul dan tim di awal memproyeksikan BI ini akan naik sebesar 100 basis point ya, dari 3,5 ke 4,5. Nah, Pak Farul lihatnya apakah ada kemungkinan BI akan juga makin agresif nih? Bisa jadi untuk Ada kemungkinan BI makin agresif, tergantung nanti keluarnya data inflasinya bagaimana. Oke, jadi Lihat kita data tunggu inflasi data bagaimana, dan juga dulu ya. rupiah, itu yang kita lihat ya. Dan juga kalau ternyata global marketnya makin hawkish dan membuat tekanan ke rupiahnya intensify, ya bukan nggak mungkin Bank Indonesia juga akan naikinnya itu lebih banyak. Tapi seperti yang aku ceritain kemarin-kemarin sebelumnya, kenaikan suku bunga di tahun ini itu bukan hal yang buruk untuk pasar saham. Justru itu yang dibutuhkan oleh market. Karena marketnya itu yang percayanya bahwa inflasi itu sudah tinggi. Jadinya kalau inflasinya sudah tinggi harus tally dengan kenaikan suku bunga. Kalau bunganya nggak naik berarti amsyong, kira-kira kayak gitu. Oh iya Sulit nih. kondisi. Makanya hari ini ketika ada kenaikan suku bunga 50 basis point, ini market malah responnya positif ya Pak Farul. Iya, iya, positif. Karena itu Iya, aku lihat kalau marketnya positif. Kalau iya saya hanya juga ingat. 25 itu nggak terlalu. Iya. Malah kalau 25 ini dianggap negatif ya sama sama market, karena BI belum belum bisa cukup mengantisipasi ya. Oh, Iya. iya, terakhir juga ingat kata Pak Farul di sesi terakhir, kita harus forward looking ya. Jadi nggak berarti Kuat lagi. kenaikan. Nah, Pak Farul, mungkin mau nanya nih, nanti malam kan juga ada rilis data jobless claims ya dari Amerika nih. Nah, kita tahu kalau jobless claim sama unemployment ini kan masih ada di level yang rendah ya, which means tenaga kerja di Amerika Serikat itu masih kuat. Nah, kira-kira um,
Pak Faru lihatnya gimana nih dengan kenaikan Fed rate ini, apakah akan membuat pasar tenaga kerjanya ini juga melemah, dan apakah itu akan baik untuk Kalau data sekarang enggak kayaknya masih bagus nih datanya hari ini. masih bagus ya Masih kiranya? bagus. Paling itu, nah paling kalau aku lihatnya itu baru ngaruh tuh kayaknya datanya itu bakal jelek itu awal tahun depan deh. Jobless Hmm, claim, terus pengangguran naik lagi, ekonominya turun. oke. Tapi emang sekarang itu yang harus dikorbankan ya, dengan menarik rem lebih kencang lagi Iya, dari BI, itu yang dikorbankan dulu ya untuk tahun ini. iya. Oke. Nah, Pak Farul, ada yang menarik juga nih. Nah, kita kan lihat dari Treasury yield ya. Kalau kita ngomong ke Treasury yield, itu kan udah bergerak inverse sejak Juli ya kalau nggak salah, Pak Farul. Oh iya 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 benar. Sudah Juli itu sudah Dan inverse pada dasarnya itu hal yang harus kita ini ya market sampai saat ini terutama equity market itu belum pricing in bahwa tahun depan itu kemungkinan besar di Amerika Serikat itu pasti akan resesi. Pasti. oh, Karena itu my default call 2023 itu hati-hati. Hati-hati, oke. volatilitas bisa tinggi, mungkin mencari keuntungan tidak segampang tahun ini. Oke, dan kira-kira dengan kondisi market yang saat ini, eh, mungkin Pak Farul ada sedikit tips buat teman-teman nih yang kalau apa sih yang harus diperhatikan dalam trading? Apakah harus banyakin porsi trading cepatnya? Jangan atau mungkin harus siapkan Kalau cash aku gitu. melihat saat ini bukan waktu untuk kita punya sizable position. Aku melihat bahwa masih ada bisa terakhir kali rally, tapi rally ke akhir tahun ini kemungkinan hanya merupakan sebuah sucker rally kalau bahasa orang-orang teknikal. Sucker Apa rally, rally Pak? kenapa? Karena sampai tahun itu akan ada sentimen dari harga komoditas yang tetap tinggi dikarenakan krisis energi. Tapi Hmm, demand yang datang dari krisis energi ini itu tidak sustain. oke. Tidak sustainnya kenapa? Karena apa namanya saat ini itu demand itu tidak datang dari Eropa yang masih mengalami krisis pada dasarnya. Sehingga orang Eropa itu pada dasarnya saat kondisi sekarang ini itu beli energi itu terpaksa. Pada dasarnya nggak Hmm, mau beli smart, harus beli, nggak ada pilihan lain. What happen adalah demand yang tinggi lagi kejadian sekarang ini itu tidak bisa sustain. Jadinya ini yang bisa menjadi sebuah faktor kejut di awal tahun depan. Aku oh, ngelihat 2023 sangat-sangat cautious itu kira-kira. Yang bisa kita kasih lihat adalah just enjoy the last rally this year. Udah harus posisinya itu hati-hati. Dan satu lagi hal yang mesti kita ingat adalah surprise dari global major central bank ini belum akan selesai. Ini juga mesti kita aware. The Fed itu menaikkan terminal interest rate-nya ke tertinggi itu dari 3,2 dinaikin ke 4,4%. Tadi itu ya di akhir tahun ini. Jadinya koreksi suku bunga itu pada dasarnya belum fully price in oleh sama market di kondisi sekarang. jadi Jadi kalau aku lihat ya masih ada lumayan resiko yang lumayan tinggi ya di sini. Jadinya kita kalau saran saya masih bisa ada rally tapi udah harus hati-hati. We need to be aware that kondisi itu bisa berubah dengan sangat cepat sekali. oke, jadi karena jadi teman-teman bisa take notes nih. Jadi lebih cautious karena tahun depan ini tidak akan seperti tahun ini ya, di mana semua Enggak. Tahun negara. depan udah beda. It will be a different story. Oke, jadi tapi Pak Farul nih, untuk belakangan ini kan kita tahu nih ada news tentang Rusia yang Rusia ini mendeklarasi mobilisasi parsial ke Ukraina. Nah, ini kan pertanda kalau wah, perang yang udah dimulai dari awal awal tahun ini belum selesai-selesai nih, malah melebar lagi. Dan udah ada memanggil 300.000 tentaranya ya untuk masuk ke invasi ke daerah Ukraina. Nah, ini tanggapan Pak Farul soal hal ini gimana? Karena sebenarnya dengan tensi geopolitik yang semakin memanas ini kan juga membuat demand untuk energi ini semakin tinggi ya, dan itu benefit ke Indonesia. Jadinya ya iya pada dasarnya itu dalam jangka pendek Indonesia diuntungkan memang.
Karena sumber dari komoditas yang dibutuhkan untuk energi di Eropa dan juga negara-negara lain itu sumbernya dari Indonesia. Jadinya memang secara matriks kalau kita bandingkan growth, stability, dan lain-lain, Indonesia itu matriksnya sangat bagus. Tapi kita jangan lupa bahwa matriks yang sangat bagus ini itu bukan karena hal yang baik pada dasarnya. Karena orang terpaksa beli batu baranya. Oke, jadi Jadinya resikonya adalah kalau seandainya nanti itu ya, ini yang aku lihat tuh resiko tahun depan itu adalah Eropa pada saat ini masih punya uang untuk beli batu bara. What if di awal tahun depan uangnya habis? Dan uangnya habis ini nanti tidak bisa fundraising di global market, itu akan menjadi resiko yang sangat tinggi going into tahun 2023 kira-kira seperti itu. Oke. Dan ini kan disebut kalau negara-negara Barat ini sebenarnya sedang mengutuk langkah dari Rusia yang semakin agresif ini kan ya. Nah, kira-kira sanksi dari UN ini apakah bisa cukup untuk membuat Rusia ini mengakhiri si perangnya ini? Saya lihat enggak, power tidak ada di negara Barat pada saat ini. Daya tawar itu ada di Rusia. Satu hal yang saya lihat itu adalah mau nggak mau at some point Western country itu harus give up. Karena memang pada kenyataannya butuh energi at current situation. Rusia punya kontrol. Dan mau nggak mau itu harus berdamai. Dan kalau memang kondisinya sekarang itu tidak bisa itu untuk memberikan demand yang untuk Rusia dan membuat masalah ini selesai lebih cepat, ya kita harus ready dengan kondisi ini lebih lama. Jadinya kalau kondisi ini lebih lama, jangan kita anggap bahwa short term rally yang terjadi di Indonesia itu bagus. Short term rally yang terjadi ini, kalau aku lihat itu hanya merupakan sebuah awal dari pressure di pasar keuangan yang tinggi di tahun depan. Karena itu aku selalu katakan bahwa rally yang bisa terjadi gara-gara perang Rusia ini di Indonesia bukan rally yang bisa kita celebrate terus-terusan. At any rally, at any euphoria, that's time to sell. Itu yang aku lihat. Dan apakah itu sudah mulai? Baru saja mulai kalau aku lihat. Baru saja mulai ya. Jadi teman-teman ingat kalau yang terutama yang pegang saham-saham komoditis ya, jangan terlalu euforia, jangan langsung all in semua portonya di komoditis gitu ya Pak Farul ya. Iya, karena itu rentan ini ya. Karena kalau belajar sama apa yang terjadi 2008 dulu, habis rally kenceng itu jatuhnya harga minyak, jatuhnya harga batu bara itu nggak karuan soalnya. Once it happen. Ketika nantinya itu balance of payment problem yang aku ceritain itu kejadian, suddenly beli-belinya itu batal semua, bukan gara-gara nggak butuh, nggak ada uang. Suddenly financial itu ya, sirkulasi keuangan di Eropa itu stop, itu yang akan tiba-tiba membuat kejut di pasar keuangan dunia. Kalau bahasa kerennya itu sudden stop. Sudden stop itu terjadi di tequila crisis di Meksiko 94, Indonesia 98 itu sudden stop juga. Dengan kondisi kayak gini, sudden stop itu juga tidak mustahil terjadi di Eropa. Itu yang aku lihat menjadi sebuah resiko yang material. Oke, jadi ini kita belajar dari Pak Farul ya, untuk kita selalu bercermin ke sejarah ya, dimana itu pernah terjadi, itu tidak menutup kemungkinan. Itu tipikalnya kejadian bahwa itu selalu, itu yang aku bilang BOP crisis, balance of payment problem. Bukan masalah tidak ada keinginan untuk beli, ada keinginan untuk beli, ada keinginan untuk kita beli energi lagi, tapi pasar keuangan tidak bisa provide utang. Itu yang kejadian. Mirip sama yang terjadi di Indonesia 98. Waktu 98, korporat kita tidak bisa akses utang lagi di Amerika Serikat. Gara-gara suku bunga yang meningkat, itu juga terjadi pada hari ini. Oke. Tapi beda kasus saja. Kali ini tidak terjadi di negara berkembang, tapi terjadi di negara maju. Krisis BOP style, BOP sudden stop ini, itu tipikal. Terjadi di banyak negara dan tidak imun juga dari negara maju. Shock yang terjadi sekarang itu kita harus ready, magnitudonya bisa lumayan besar. Ini yang harus kita waspadai sama-sama ya. Oke, wah kita malam ini belajar hal baru nih. Ada yang namanya balance of payment ya. Jadi kita nggak balance of payment crisis, neraca pembayaran. Krisis neraca pembayaran bisa di googling itu, balance of payment atau sudden stop of capital flow, itu bisa kejadian. Jadi saat ini dengan pelemahan euro
Dan juga dengan problem yang ada di Eropa, sooner or later Eropa itu akan rely sama dana flow asing untuk membiayai mereka pembelian energinya dan lain-lain. What if kalau flow asingnya sudden stop? Itu yang saat ini market belum pricing. Any balance of payment crisis itu it's very easy to turn ugly. Oke, jadi untuk berangkum tadi, jadi sekarang itu kenaikan demand untuk komoditis itu berarti bukan organik ya, karena ada kejadian. Nggak sustain. It is not something to be sustained. Kenaikan harga batu bara yang hampir gopek itu hanya untuk menjustify-nya hanya ada dua hal caranya. Untuk menjustify di masa depan itu adalah harga batu baranya turun atau ongkos produksinya naik lebih banyak atau gaji perusahaan batu baranya itu naiknya kencang. Dan dengan aksi pengetatan moneter di seluruh dunia yang mengerem inflasi, itu mau nggak mau juga di at some point, dan juga saya lihat tadi dengan skenario adanya balance of payment crisis, itu bisa membuat tren yang sekarang itu tiba-tiba berbalik. Ini yang harus kita waspadai. Dan kalau itu terjadi, ceritanya berubah 180 derajat. Dari kestabilan rupiah, kenaikan IHSG menjadi sebaliknya. Karena itu aku lihat justru tahun ini mungkin resiko pelemahan rupiah ya segitu-segitu aja ya. Melemah paling ke 15.000, 15.200 or even higher, lompat bentar habis itu balik lagi. Tapi di 2023 resiko dari sudden stop yang terjadinya interestingly bukan di negara berkembang tapi terjadi di negara maju, itu yang akan menjadi resikonya lumayan material. Dan ini biasanya memang terjadi di periode kenaikan suku bunga. Oke, jadi ada resiko sudden stop ya. Nah, berarti ini kalau untuk komoditas ini tidak cocok, ada yang bilang nih, tidak cocok untuk investment jangka panjang. Jadi teman-teman kita mungkin bisa, karena ini sektor yang cyclical juga, jadi kita bisa riding the wave dulu ya, dan kita harus menjaga kapan harus kita taking profit dulu gitu. Oke, mungkin kita bisa jawab sedikit pertanyaan dari teman-teman. Pak Farul, ini juga ada yang nanya tentang view-nya Pak Farul tentang bonds market nih. Tunggu dulu ya, kayaknya kalau mau beli bond sekarang corporate bonds boleh. Kita ada beberapa book building corporate bond, bisa hubungi salesnya Trimegah, bisa hubungi Mbak Tere di sini. Yang manis ya, bisa kita dihubungin, tanyain bond apa yang lagi ini, corporate bond, oke. Government bond, sabar, akan ada waktu yang lebih baik nanti. Oke. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi. Mungkin, tapi bingung juga ya, Rusia perang, terus duit dari mana, padahal Eropa udah limit ambil energi dari Rusia. Nah, gimana nih Pak Farul tanggapannya? Kenapa? Eropa perang? Rusia, oke, bentar. Oh, mungkin yang lain dulu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Pak Farul. Kalau begitu di tahun depan saham dari sektor apa nih yang akan show up? Kalau by sektor tahun depan consumer. Kenapa? Karena inflasi naik, hal yang belum dipikirkan sama orang itu adalah upah minimum bakal naik banyak. Oke, jadi consumer dengan upah minimum yang naik berarti daya beli masyarakat itu juga akan meningkat ya? Ya, daya beli masyarakat akan meningkat. Properti, I'm not sure. Kalau mau bullish tahun depan kayaknya nggak awal tahun deh, akhir tahun deh. Nunggu ada kandidat presidennya yang baru. Consumer oke, retail boleh. Jadi udah mulai pindah nih. Kalau retail kan nggak perform ya. Di tahun depan itu consumer oke, retail oke, banking selektif. Kalau yang digital, saran saya makin harus dilihat lagi.